ini kan bisa dibilang bahwa beberapa dari pelaku pembulian ini akhirnya mendapat mungkin ganjaran lah Pak yang dilakukan, maksudnya mungkin memberikan efek jerah lah ke anak-anak bully ini. Ada beberapa anak yang dikeluarkan dari sekolah. Apakah ini tindakan yang tepat Pak dilakukan oleh sebuah sekolah? Ya, pertama hak pendidikan itu kan hak dasar yang wajib diberikan oleh negara ya, termasuk juga institusi publik seperti yayasan yang menyelenggarakan urusan pendidikan ya tentu punya kewajiban untuk memastikan setiap anak tidak boleh ada diskriminasi karena status sosialnya gitu ya. Karena katakanlah dia memperoleh anak berhadapan dengan hukum lalu dia tidak memperoleh pendidikan gitu ya. Nah, dan ini tentu menjadi perhatian kami betapa penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, sekolah banyak yang belum siap ya. Jadi sekolah kita selama ini hanya hanya mendidik anak-anak yang baik gitu ya, anak-anak yang manis gitu ya, anak-anak yang jauh dari problemnya, tapi sekolah sendiri tidak berupaya keras untuk melakukan upaya pencegahan supaya apa yang menjadi cita-cita pendidikan atau tujuan pendidikan itu bisa diwujudkan. Lalu yang kedua, tentu kita minta tidak ada sekolah yang membuang badan gitu ya. Dia harus bertanggung jawab karena terjadi di lingkungan pendidikan. Di Undang-Undang Perlindungan Anak sangat tegas dinyatakan bahwa satuan pendidikan, guru dan tenaga pendidik berkewajiban untuk melindungi anak dari kekerasan fisik, psikis dan seksual. Tentu kita berharap ada sanksi ya, apakah itu sanksi dari yayasan atau mungkin dari dinas pendidikan untuk mengevaluasi lebih jauh terkait implementasi dari berbagai macam regulasi dan termasuk juga penanganan anak-anak yang katakanlah berhadapan dengan hukum dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, tentu kasus ini menjadi pembelajaran bagi dunia pendidikan betapa bully atau tiga dosa pendidikan ini masih mewarnai di sekolah-sekolah kita gitu ya, dan tentu penanganannya tidak hanya biasa-biasa saja gitu ya, dan harus masif gitu ya, dan dengan cara seperti itu angka-angka kekerasan di satu pendidikan ini bisa kita tekan ya, bisa kita minimalisir sehingga tujuan pendidikan nasional kita itu bisa tercapai gitu ya, di mana anak-anak ini diharapkan anak-anak yang memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan teknologi, kemudian bertoleransi gitu ya, berdemokrasi dan seterusnya, yang saya kira ini tentu nilai-nilai suci ya, yang tidak boleh diabaikan oleh dunia pendidikan, yang saya kira semua kita tentu sama ya, termasuk juga dunia pendidikan tidak menginginkan kasus-kasus seperti ini tidak terjadi. Tapi kalau tidak ada upaya pencegahan dan mitigasi, saya tidak yakin bahwa peristiwa itu akan terus berulang gitu. Baik, berarti ini adalah salah satu sanksi yang wajar yang diberikan oleh sekolah, yang dimana apabila seorang siswa setelah melakukan pembulian atau mungkin kekerasan dalam lingkungan sekolah, sekolah sendiri berhak ya Pak ya untuk mengeluarkan. Mungkin itu adalah salah satu teguran atau jalan keluarnya Pak. Berarti boleh ya, diperbolehkan gitu. Ya, pertanyaan saya adalah apakah dengan mengeluarkan itu proses anaknya sudah selesai? Apakah dengan mengeluarkan itu hak anak atas pendidikan akan didapatkan gitu ya? Apakah dengan mengeluarkan itu ya sekolah otomatis akan lebih baik gitu ya, akan secara opini publik sekolah sudah berbenah dan seterusnya? Saya kira catatan-catatan mengeluarkan anak, menyelesaikan dengan cara mengeluarkan anak, itu tentu catatan yang sangat buruk bagi kita gitu ya, karena bagaimanapun tidak boleh satu orang pun atau lembaga apapun menghalangi anak atas hak pendidikan gitu ya. Bahwa ada persoalan yang harus diselesaikan persoalannya gitu ya, dengan tidak dengan cara mengeluarkan gitu ya. Saya kira ini sangat kita sayangkan kalau dunia pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan termasuk juga Undang-Undang sistem pendidikan nasional kita gitu. Baik, Pak, ini kan berarti murid yang melakukan pembulian kan sudah dikeluarkan.
Lalu apakah ini menjadi membuat efek jerakah Pak untuk anak-anak, kan ini apalagi mungkin kan kita tidak tahu ya, mungkin dia pindah ke sekolah lain, apa bisa melakukan hal serupa Pak mungkin, atau seperti apa Pak? Karena kan ini pasti Ya, berdampak psikis juga kan ya, Pak. nah, ya saya kira efek jerah itu kan konsep orang dewasa ya yang memperoleh tindak pidana gitu ya. Dalam konteks anak sebetulnya bagaimana kita mampu memenuhi itu berkembangnya gitu ya. Bagaimana kita semua pihak, dunia pendidikan, keluarga gitu ya, masyarakat gitu ya, berperan untuk memastikan tubuh kembang anak ini kan bisa berjalan secara baik. Lalu yang kedua, di semangat undang-undang sistem peradilan pidana anak, penjara itu adalah pilihan terakhir. Karena penjara pun tidak membuat anak menjadi jera gitu ya. Beberapa kajian KPAI kita datang kepada anak-anak yang berada di lembaga khusus anak atau LPKA, dari 180 anak kita tanya, misalnya mereka juga kita tanya, nak, dek, kamu setelah keluar ini apa kehidupannya seperti apa gitu, atau akan melakukan apa gitu ya. Dan dari 180 anak itu ada juga menyampaikan dia akan mencari orang yang memasukkan dia ke dalam penjara gitu ya, akan melakukan balas dendam gitu ya. Jadi tidak menyelesaikan persoalan juga gitu memenjarakan anak gitu ya. Tapi ya harus kita garis bawahi bahwa di dalam proses restorasi justice gitu ya, atau proses mempercepat proses penyelesaian pidana anak, tentu para pihak harus terlibat, termasuk juga keluarga korban yang juga jika misalnya memaafkan ya maka bisa dilakukan restorasi justice gitu ya. Atau penyelesaian kekeluargaan. Tapi kalau keluarga tidak memaafkan, anak juga seperti itu, maka proses hukumnya itu berlanjut kepada proses persidangan dan termasuk juga penuntutan gitu ya. Jadi saya kira apakah anak jera ya sebetulnya sudah pasti ya, dengan kasusnya yang viral seperti ini, kemudian keluarga terkaget-kaget, alumni terkaget-kaget, itu otomatis itu sebetulnya secara sosial anak-anak tentu akan mendapatkan dampak ya, terutama yang pelaku ya tentu akan merasakan itu gitu ya. Dan disinilah saya kira dengan undang-undang sistem peradilan pidana ini, anak itu kan akan dilihat lebih utuh ya anak gitu ya. Jangan sampai standarnya standar kita orang dewasa gitu ya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menimpa anak dalam katakanlah menghadapi tindak pidananya gitu. Nah, untuk penanganan sendiri Pak bagi pelaku bullying ini nih Pak, apakah memang misalkan pengen kita nih ibarat kita mau memberikan efek jerat lah gitu, efek jerat, dukungan dari keluarga itu harusnya seperti apa sih Pak? Karena setiap keluarga beda-beda, mungkin ada yang mereka mendidik anak itu lebih keras supaya anaknya tidak melakukan bully, atau memang harus dididik secara heart to heart lah Pak begitu. Ini menurut Bapak sendiri penanganannya harus seperti apa sih Pak? Iya, saya kira kan keluarga berperan penting ya untuk katakanlah untuk mendidik ke depan gitu ya, baik itu anak itu di keluarga atau di lembaga nanti ke depan gitu ya. Terutama bagaimana proses dialog yang baik yang harus dilakukan oleh anak. Jangan sampai orang tua merasa sudah dekat dengan anak tetapi belum menemukan kenali jiwa anak tersebut gitu ya. Saya kira ini penting ya, apalagi anak-anak di situasi sekarang yang saya kira mereka mendapatkan informasi dari berbagai macam hal gitu, mulai yang positif sampai negatif. Tentu dengan proses dialog, proses komunikasi yang efektif dengan anak ya tentu akan bisa atau mampu menguatkan karakter anak ke depan gitu ya. Karena kalau kita lihat proses pendidikan itu, keluarga juga menjadi tanggung jawab juga untuk melakukan atau mewujudkan pendidikan karakter itu gitu ya. Dan lalu yang kedua, semakin banyak dukungan keluarga dan termasuk juga pihak sekolah ya tentu akan mempercepat proses rehabilitasi ya, baik anak korban maupun anak pelaku gitu ya. Sehingga kalau hari ini kan stigma yang sangat luar biasa yang diberikan kepada anak pelaku gitu ya, dan kemarahan publik yang saya kira wajar ya, karena siapapun itu pelaku kekerasan itu tidak dibenarkan, tapi tidak cukup sekedar marah gitu ya, karena
anak ini kan masih punya masa depan, dan mereka mewarisi kehidupan ke depan gitu ya, yang tentu harus kita siara keluarga ya, tentu di samping berkewajiban ya tentu punya kepentingan bagaimana tunas-tunas bangsa ini atau generasi unggul atau generasi emas ini memang betul-betul kita wujudkan ya bagi setiap anak kita yang ada di seluruh Indonesia ini. Oke, Pak, untuk mungkin pesan Bapak lah Pak untuk kasus ini seperti apa sih Pak? Terakhir. Ya, harapannya pertama tentu kasus ini tidak berulang ya di tempat lain, dan cukuplah di Tangerang ya. Itu bisa kita lakukan apabila kita serius ya melakukan upaya-upaya inovasi untuk melakukan upaya pencegahan dan mitigasi bully di satu pendidikan. Kemudian yang kedua, kita sudah memiliki kebijakan yang namanya sekolah ramah anak. Tentu sekolah harus mengevaluasi diri, sudahkah indikator-indikator terkait hak anak di satuan pendidikan itu sudah terpenuhi gitu ya. Di samping soal proses pembelajaran yang menyenangkan, lingkungan yang menyenangkan, kemudian tempat yang menyenangkan, dan tentu dunia pendidikan, sekolah harus mengetahui situasi keluarga juga. Kadangkala itu terjadi di keluarga dan sekolah menjadi dampaknya gitu misalnya. Dan dengan jemput bola menyelesaikan mengurai persoalan keluarga, mengkomunikasikan dengan keluarga, mudah-mudahan anak ini kan bisa terselamatkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.